Dengan tujuan apa, teman-teman? Tujuannya adalah teman-teman mampu, dalam hal ini teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan analisis bagaimana tata kelola yang baik ya, tata kelola negara yang baik ya. Kemudian paham SPIP itu apa, kemudian LHKPN itu apa, berkontribusi dalam pencegahan dan pemberantasan serta current isu ya. Jadi memang upaya-upaya seperti LHKPN itu ya adalah upaya-upaya pencegahan ya, upaya pencegahan. Selain itu, mahasiswa dapat mengambil pelajaran sehingga terjaga. Lagi-lagi sehingga teman-teman bisa terjaga dari perbuatan korupsi, serta berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, bangsa dan negara. Kalau teman-teman hilang rasa seperti teman-teman para koruptor, berarti teman-teman memang tidak cinta ya bangsa dan tidak bangga, tidak cinta dengan tanah air, bangsa dan negara. Kalau dalam Al-Quran itu kan ada ya, bukan Al-Quran ya, hadis apa ya, kalau dalam Islam itu ya. Hukuman yang paling terberat yang diberikan oleh Allah itu kan adalah langsung nutup hatinya orang-orang yang sudah nggak ini lagi ya, udah nggak taat lagi gitu ya. Jadi nggak ngerasa itu berdosa gitu ya. Wah, itu luar biasa. Sekarang kita coba masuk di clean and good governance ya. Saya mohon maaf ya, 2 hari ini saya tidak sempat membuat presentasi. Biasanya saya buat sendiri ya versi saya gitu, cuman karena kesibukan dan lagi drop, dan kemarin saya juga minta maaf, ini beberapa hari yang lalu nenek saya meninggal, jadi harus pulang pergi kampung gitu, maksudnya keluar Makassar kembali lagi, itu yang membuat saya tidak berkesempatan untuk membuat ininya ya, desain sendiri. Jadi saya ambil ini dari portal ya teman-teman ya. Clean and good governance ya. Apa itu? Mengandung makna tata pemerintahan yang baik ya. Ya namanya juga good governance ya, sudah kelihatan ini ya. Jadi mengandung makna tentang tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara yang baik. Jadi segalanya berkaitan dengan upaya-upaya kebaikan ya. Pemerintahannya penyelenggaraan pemerintahan optimal ya, penyelenggaraan negaranya optimal gitu, administrasinya juga optimal. Kemudian penerapan prinsip-prinsip dari good governance itu sendiri teman-teman ya, mulai dari transparansi, partisipasi dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik secara umum. Nah, ini juga good governance juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antar pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Nah, ini prinsip-prinsipnya teman-teman. Ada 9 ya. Ada 9 prinsip. Pertama, partisipasi ya. Syarat utama warga negara dalam berpartisipasi ya, ada rasa sukarelawan dan tanpa paksaan, ada keterlibatan secara emosional, memperoleh manfaat secara langsung dan tidak langsung dari keterlibatannya. Kemudian penegakan hukum ya, dengan harapan kita bisa membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunaknya, perangkat kerasnya maupun sumber daya manusianya. Kemudian transparansi ya, keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana publik sampai pada tahapan evaluasi. Semua transparan di semua lini ya. Kemudian daya tanggap ya, sehingga kita bisa meredam ya, meredius ya. Sektor publik selama ini dianggap tertutup, arogan dan berorientasi pada kekuasaan. Dan kita memegang prinsip responsiveness, itu kita akan menyingkirkan anggapan-anggapan itu ya. Kemudian berorientasi pada konsensus ya, konsensus orientation ya. Dalam pengambilan keputusan lebih menitikberatkan pada konsensus. Maksudnya musyawarah mufakat ya teman-teman, ini bukan konsensus dalam hal korupsi ya. Jadi bagaimana musyawarah itu merupakan prosesnya, sedangkan mufakat itu adalah hasilnya. Kemudian equity ya, keadilan atau kesetaraan ya. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan ya. Walaupun kemampuan individu berlainan, namun sektor publik harus berperan agar kesejahteraan dan keadilan seiring sejalan. Jadi pengadaan pelayanan publik yang optimal itu akan membuat kesejahteraan dan keadilan beriringan seperti itu.
bisa menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Efektif dan efisien ya. Perlunya kompetensi untuk menciptakan efektif dan efisiennya pada sektor publik, pada sektor layanan publik ya. Dengan memegang penuh prinsip itu, insya Allah kita bisa menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Akuntabilitas, nah ini juga ya teman-teman penting. Pertanggungjawaban setiap aktivitas menyeluruh pada publik, masyarakat luar luas di samping kepada atasan. Jadi bisa kita akses ya. Dan terakhir adalah visi strategic vision ya. Perlu visi jangka pendek dan visi jangka panjang. Nah, ini 99 ini adalah prinsip yang harus dipegang untuk menciptakan good governance. Jadi dipahami, dipegang betul ya teman-temannya prinsip-prinsip ini. Nah, salah satu upaya untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih itu adalah good governance ya, implementasi dari good governance itu sendiri. Terus yang kedua adalah, dan ketiga itu ada LHKPN ya, dan SPIP ya. Nah, ini sistem pengawasan. LHKPN itu laporan harta kekayaan penyelenggara negara seperti itu. Ada juga nanti LHKSN gitu, laporan harta aparatur sipil negara. Oke, itu good governance teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh, atau di chat boleh. Kalau tidak ada, lanjut aja, tapi mungkin boleh thumbs up-nya dulu. Jadi konsepnya sederhana ya, good governance ya, bagaimana pemerintahan itu berjalan dengan baik ya, menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut aja ya teman-teman. Nah, ini LHKPN ya teman-teman ya. Ini LHKPN. Di bawah Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, karena melapornya di KPK ya teman-teman ya. Karena KPK yang membuat ini ya, dalam peraturannya ya. Saya lupa nomor berapa peraturannya, undang-undang atau nah ini ya teman-teman ya, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 ya. Tapi ini perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 7 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, pemeriksaan dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi penyelenggara negara ya teman-temannya, bukan pegawai negeri. Jadi yang termasuk penyelenggara negara ya. Nah, baik, kita lanjut. Kalau teman-teman lihat ini upaya-upaya pencegahan atau penindakan LHKPN ini. Boleh dijawab di kolom chat. Kalau teman-teman lihat, pencegahan, betul ya. Betul ya, pencegahan ya, betul teman-teman. Ini pencegahan ke penindakan. Kalau penindakan itu yang bersifat melakukan penyelidikan, kemudian penangkapan, OTT itu penindakan ya kan. Jadi dari 3 prong approach strategi pemberantasan korupsi di Indonesia ini masuknya di apa itu, kalau kemarin strategi pemberantasan korupsi itu pertama ada penindakan ya, kemudian ada perbaikan sistem ya, kemudian ada edukasi dan kampanye. Nah, ini masuknya di perbaikan sistem, bagaimana kita bisa sistem kita itu baik, sistem tata kelola kita baik ya. Sistem tata kelola pemerintahan kita baik. Untuk itu perlu ada LHKPN ya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara ya. Jadi ketika misalnya teman-teman menjadi penyelenggara negara, punya kewajiban untuk melaporkan hartanya ya. Nanti kita lihat apa aja indikator-indikatornya. Definisinya dulu ya, definisinya daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara. Dalam kurung beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan. Yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. Nanti teman-teman ngisi formulir gitu. Karena sudah online ya, nggak perlu lagi offline. Bisa offline tapi online sudah bisa.
Jadi daftar seluruh kekayaan. Nanti teman-teman jadi penyelenggara negara ntar di data itu ya. Rumahnya berapa, kemudian tanahnya berapa. Itu dilaporkan semuanya. Manfaat pelaporan harta ya teman-teman, penanaman sifat keterbukaan dan tanggung jawab ya. Kalau misalnya teman-teman tidak korupsi atau tidak apa namanya, tidak neko-neko ya, ngapain harus takut hartanya dilaporkan ya, seperti itu. Penyedia sarana kontrol masyarakat ya. Masyarakat butuh tahu ya. Siapa tahu tiba-tiba katanya tiba-tiba ada rumah besar di situ di kampung ya. Punya siapa nih gitu. Punya Mbak Nur Anisak nih gitu ya. Oh gitu gitu. Tapi kok begitu pas masyarakatnya buka situsnya LHKPN KPK, lihat loh kok nggak ada rumah ini gitu. Wah, rumah ini dari mana nih dananya? Itu seperti itu. Jadi membuat masyarakat juga kritis. Jadi masyarakat bisa mengontrol ya, apakah memang pemerintahnya atau orang yang pernah dipilihnya melalui pemilu itu jujur apa tidak. Itu bisa kita analisis dari sini. Perapian administrasi dokumen harta ya. Jadi ini tetap berhubungan dengan administrasi. Kemudian menghindari fitnah ya. Jadi teman-teman laporin gitu ya. Benar nih, semua harta saya di situ kok. Ini buktinya seperti itu. Tujuannya memang kewajibannya undang-undang ya. Diwajibkan, kata undang-undang itu diwajibkan. Di situ katanya, teman-teman nanti baca sendiri aja ya. Kemudian pada saat awal menjabat itu menjadi instrumen transparansi dan manajemen SDM ya. Terus selama menjabat menjadi instrumen pengawasan, dan di akhir menjabat itu bisa menjadi instrumen akuntabilitas. Seperti itu. Dasar-dasar hukumnya ya. Di sisi payung hukum, kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam beberapa tempat ya teman-temannya, ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan mutisme ya. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang KPK ini ya teman-temannya. Oh, tentang Tipikor ya, maaf. Tahun 2030 2020 diatur juga di Tipikor. Di Impres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Keputusan KPK ya Nomor 7 KPK 02 2005 tentang tata cara pendaftaran, pemeriksaan dan pengumuman laporan harta kekayaan negara. Dan diatur juga di beberapa peraturan seperti Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Pilpres, itu di dalamnya tuh ada ya, Pilpres, Pergub, Perwalkop. Perbub itu mereka orang-orang yang ada ulasan tentang LHKPN. Mereka diwajibkan untuk melaporkan kekayaan mereka ya. Kalau orang anggota dewan, kalau misalnya mau menyalon itu, mereka harus melaporkan harta kekayaannya gitu. Nah, ini kewajibannya ya. Nomor 28 tahun 99 ya. Pasal 5 ayat 2, bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum, selama, dan sudah menjabat ya. Ini sifatnya mengikat teman-teman ya. Melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan sebelum dan sesudah menjabat. Sebelum, selama, dan sesudah menjabat. Oke. Nah, ini ya. Muatan formulirnya. Lembar tanggal pelaporannya kapan, kemudian data pribadinya, data keluarga, data anaknya, istri ya. Harta kekayaan, hutangnya ya. Ternyata hutang juga dilaporkan ya. Ya karena harta kan juga termasuk hutang ya. Piutangnya, penghasilannya, pengeluarannya, surat pernyataan, surat kuasa ya, ini dilaporin semua, diisi di formulir LHKPN. Harta yang dicantumkan, nah tadi kan harta ya, harta kekayaannya. Harta yang dicantumkan itu adalah liputi harta milik penyelenggara negara tersebut ya, harta semuanya ya, semua yang fisik, yang non fisik, yang ada di bank mana ya, itu dilaporkan. Harta milik pasangan ya, pasangan istri dibelikan perhiasan atau dibeliin rumah itu juga dilaporkan teman-teman ya. Jadi bisa ini semua ya. Kemudian harta milik anak penyelenggara negara tersebut ya. Jadi anak kita dibeliin HP atau dibeliin mobil itu dilaporkan ya. Nah itulah yang dimaksud dengan harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi ada 3 unsur ya, di pasangan dan anak kita seperti itu. Nah ini ya, kepemilikan harta ya, atas namanya siapa, hubungan keluarganya, suami atau istri, anaknya atau apa gitu.
Asal-usul hartanya dari mana ya? Nah, ini karakteristik yang dinamakan hartanya kita itu siapa gitu. Pertama, hasil sendiri ya, itu dilaporkan. Warisan, hibah, hasil sendiri dan warisan, hasil sendiri dan hibah. Oke. Terus warisan dan hibah, hasil sendiri, warisan dan hibah. Jadi bisa satu-satu ya. Bisa langsung semuanya. Ini kewenangannya KPK ya teman-teman. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan, betul ya pencegahan ya. KPK berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN. Itu termasuk di pasal 13 A nomor 30 tahun 2002 ya. 30 tahun 2002. Betul. Klasifikasi penyelenggara negara kita sudah bahas ya teman-teman ya. Dibahas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Surat keputusan pimpinan mengenai penetapan wajib LHKPN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Surat Edaran Menpan ya, Nomor 3 Menpan 01/2005. Nah ya, penyelenggara negara berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 899 itu adalah dibahas sedikit lagi ya teman-teman, kita review lagi ya. Menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pejabat strategis lainnya, pejabat negara pada lembaga tinggi negara ya, kementerian lembaga ya, menteri, lembaga negara, gubernur, hakim, ASN ada nggak? ASN ada, tapi nanti itu ASN-nya di ini LHASN ya, LHKSN ya untuk LHKSN. Kalau untuk LHKPN itu memang ditujukan kepada penyelenggara negara ya, yang berpotensi, yang sangat-sangat bisa berpotensi konflik of interest ya, berpotensi korupsi banget ya seperti itu. Nah, ini para penyelenggara negara. Kalau untuk ASN ya dia LHKSN seperti itu. Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 tahun Nomor 28 tahun 99 pasal 27 ya. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis ya. Maksudnya direksi komisaris ya. Komisaris nih ya. Pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD. Pimpinan Bank Indonesia. Pimpinan perguruan tinggi ya. Wah, pejabat eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan. Jaksa, penyidik, panitera pengadilan, pemimpin dan bendaharawan proyek. Wajib LHKPN sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 11. Yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang PN yang bersih dan bebas dari KPN, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ya. Makanya kenapa di dalam undang-undang apa namanya tadi ya, pemilihan umum tadi itu ada ya, karena memang anggota Dewan juga perlu melaporkan LHKPN. Wah ya. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah WNI yang memenuhi syarat menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan ya. Soalnya kita melihat kenyataannya teman-teman masih banyak ya yang belum melaporkan seperti itu, walaupun sudah diwajibkan seperti itu. Miris sebenarnya. Nah ini komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi ya, melalui Impres 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Itu pertama, memerintahkan seluruh penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 2899 untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK ya. Diktum kedua, memerintahkan pimpinan lembaga eksekutif untuk membantu KPK dalam pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN. Jadi memang pengelolaannya ini untuk LHKPN sendiri itu memang di bawah direktorat tadi ya, direktorat LHKPN-nya KPK tadi itu. Nah, ini regulasi untuk eksekutif ya, surat edaran Menpan RB pertama memerintahkan pimpinan instansi untuk mengeluarkan penetapan wajib LHKPN, menugaskan unit kepegawaian untuk mengelola LHKPN, menugaskan SPU untuk memonitor penyampaian LHKPN. Di surat edaran lainnya, memerintahkan pimpinan instansi untuk tidak mengusulkan PNS untuk menduduki jabatan apabila tidak menyampaikan LHKPN, tidak melantik PNS yang diangkat dalam jabatan apabila bersangkutan belum menyampaikan LHKPN.
Kemudian di edaran yang lainnya, kemudian kewajiban penyampaian dan sanksi atas keterlambatan penyampaian LHKPN di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melaporkan melaporkan sendiri ya, melaporkan sendiri LHKPN kita ya. Bentar, sepertinya. Sebentar. Sepertinya ada yang lewat ya. Oke teman-teman ya. Sedikit saya perlihatkan isinya ya, biar sebagai contoh ketika teman-teman nanti ini LHKPN ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melaporkan LHKPN itu di sini di lhkpn.kpk.go.id ya. Nah, bisa login buat akun dulu ya. Nah, di sini kita, kalau teman-teman sudah punya akun ya, masuk sendiri, laporkan sendiri ya. Ini ya. Ada ininya ya. Nah, seperti contohnya teman-teman ya. Jadi memang kita bisa, dan ini masyarakat bisa akses teman-teman ya, bisa melihat langsung seperti ini ya contohnya ya. Jadi tanah dan bangunan seluas 245 meter persegi per 200 meter di kota Jakarta Selatan 11 miliar 625 juta seperti itu ya. Seperti itu. Tanah dan bangunan totalnya 40 miliar ya. Kemudian transportasi ya. Di sini mobil Nissan X-Trail tahun 2016 hasil sendiri, berarti beli sendiri nih ya. Punya di kota Sydney malah ya. Ada tanahnya di kota Sydney ya. Punya tanah di luar negeri guys. Wah. Itu harus dilaporkan ya. Jadi memang harus transparan semua ya. Nah, ini mobil Toyota Alphard hasil sendiri ya, dibeli 700 juta. Kalau misalnya lihat Mas Reza misalnya tiba-tiba punya mobil Rubicon gitu ya, kemudian kok di sini nggak ada gitu ya, nggak laporin, wah berarti saya bisa curiga ini dari mana ini ya hasil uangnya gitu. Itu bisa kita, itu salah satu tujuannya ya kenapa LHKPN teman-teman. Nah seperti itu. Nah ini ya, masyarakat dapat membandingkan hasil pelaporan LHKPN pejabat publik dengan realitas sehari-hari, baik gaya hidup maupun penggunaan aset. Menjadikan hasil pelaporan LHKPN sebagai salah satu pertimbangan memilih calon kepala daerah atau mengirimkan pengaduan kepada KPU setempat atau komisi pemilihan. Ini bisa kita jadikan alat untuk ini ya teman-teman, alat kritis ya. Ada calon ya, ada calon di daerah teman-teman gitu ya. Boleh jalan-jalan ke LHKPN gitu. Udah lapor apa belum gitu. Kalau belum lapor bisa kita jadikan alat untuk, wah kok belum lapor Pak gitu. Ini ada apa-apa nih gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa kritis gitu ya. Oke, baik. Lanjutkan saja dulu. Ini tambahan aja. Baik, itu tentang LHKPN. Untuk LHKSN sama ya, kurang lebih sama teman-teman. Kurang lebih sama. Bedanya itu dikelola oleh APIP ya. Nah, nanti kita berkenalan sama APIP. Oh ini apa namanya, jalan sendiri ya, otomatis nih. Jadi ada yang namanya sistem pengendalian internal pemerintah ya. Salah satu upaya untuk bagaimana kita menghadirkan tata kelola yang katanya di atas good governance ya, seperti itu. Jadi memang SPIP ya. Diatur dalam PP 60 tahun 2000 berapa ini? Tahun 2008 ya.
Nih, bentar, saya makan dulu. Ini ya teman-teman ya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah ya. Nah, jadi ini adalah sistem yang mengatur teman-teman nanti ya di dalam pemerintahan ya, jadi ASN gitu ya. Jadi kita lihat ya. Nah, sebenarnya kita lihat dulu. Ada pengawasan di situ, ada narasi-narasi pengawasan di situ ya. Ada Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, ada Inspektorat Kabupaten, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP ya. Kemudian, oke. Nah ini ya teman-teman. SPIP terdiri atas unsur-unsurnya lingkungan pengendalian, pengendalian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Oke, baik. Kita lanjut. Ini seperti pesawat teman-temannya. Jadi memang visinya adalah membawa penumpang ke tujuan yang selamat, nyaman, dan tepat waktu ya. Dengan adanya SPIP memang sama ya visinya ya. Bagaimana supaya aktivitas pengendalian terjaga, info komunikasi lancar, lingkungan pengendaliannya baik. Adanya MONEF ya. MONEF itu monitoring dan evaluasi ya. Kemudian ada sistem untuk penilaian risiko. Sehingga semuanya bisa seperti visi ya. Visi kita itu membawa penumpang ke tempat tujuan yang selamat, nyaman, dan tepat waktu. Teman-teman ASN itulah ya. Nah ini ya, ruwet sekali ya. Apakah hidupmu seruwet ini? Oh, ya. Jadi memang kalau nggak diatur sedemikian rupa juga akan terlihat berantakan ya teman-teman ya, seperti itu. Nah ini pengertiannya. Sesuai yang tadi ya, seperti di, oh ini kok slide-nya kok ini ya, sebentar. Slide-nya jalan sendiri teman-teman. Ya, apa ya. Nah, SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ya. Next. Nah ya, unsur-unsur SPIP ya. Lingkungan pengendalian maksudnya adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern ya. Penilaian risiko ya. Waduh. Kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Kemudian kegiatan pengendalian, tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kemudian informasi dan komunikasi ya, bagaimana proses pengolahan data yang telah diolah dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan serta tersampaikan informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak yang ditentukan. Dan terakhir, pemantauan pengendalian intern. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja baik secara kualitatif dan kuantitatif dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Ya. Ini pengawasan ini teman-teman ya. Nah ini ya.
di pasal 4849 ya, adanya sistem pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 ayat 2 huruf A dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah. Jadi di ASN itu ada namanya APIP ya teman-teman ya, APIP ya. APIP itu adalah aparatur pengawasan nah ini ya, aparat pengawasan internal pemerintah ya. Jadi memang semacam polisinya ASN lah ya, seperti itu. Nah, aparat pengawasan internal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan pengawasan melalui audit ya. Jadi memang tugasnya APIP ini mengaudit ya, mereview ya, mengevaluasi dan memantau ya. Kemudian pengawasan kegiatan pengawasan lainnya. Kemudian dijelaskan juga di sini pasal 49 ya. Aparat pengawasan internal pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terdiri atas seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal ya. BPKP ya. Kemudian Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal. Ada Inspektorat Provinsi, ada Inspektorat Kabupaten, Kota atau daerah seperti itu. Nah, auditnya bagaimana? Yang dimaksud dalam pasal 48 itu ada audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Ada dua ya. Jadi memastikan bahwasanya kinerja teman-teman ASN itu sudah sesuai ya dengan tupoksinya ya, seperti itu. Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektivitas ya. Nanti teman-teman diperiksa tuh ya. Tugasnya memang memeriksa tuh si APIP ya. Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Oke, good. Cuma itu ya teman-teman. Jadi seperti tadi ya, tata kelola pemerintah itu ini salah satunya. SPIP juga dibuat untuk memang menghadirkan agar tercipta good governance ya. LHKPN salah satu juga ya, seperti itu. Dan masih banyak masih banyak sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan agar terjadi atau terciptanya good governance. Termasuk kalau teman-teman pernah mendengar itu namanya zona integritas ya. Nah, itu juga salah satu upaya yang dilakukan Kemenpan RB. Zona integritas, apa itu WBM dan WBBK ya. Wilayah bebas WBK, wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas melayani apa WBBM itu wilayah bebas bersih melayani seperti itu ya. Itu salah satu upaya yang dilakukan untuk menciptakan good governance seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Materi kita cuma sampai di situ terkait materi kita hari ini. Kalau tidak kita cukupkan saja. Tidak ada esai teman-teman ya, tidak ada esai, cuman saya mau men-challenge teman-teman ya. Teman-teman ini final test. Jadi sebenarnya berkaitan dengan itu yang kemarin yang dibawakan sama Pak Sahlan itu siapa namanya? Penyuluhan anti korupsi ya. Jadi tugasnya teman-teman ini cukup panjang waktunya saya berikan. Sebenarnya kalau mau dikerjakan hari ini pun jadi ya. Nah, baik teman-teman, jadi saya minta teman-teman buat video edukasi anti korupsi berdurasi maksimal 15 menit ya. Videonya nggak perlu terlalu bagus ya. Videonya dibuat di Zoom aja ya, teman-teman buat di Zoom sendirian, kemudian recordnya di situ aja. Jadi sehingga teman-teman bisa share screen ya, sehingga jadi sebuah video pembelajaran edukasi anti korupsi seperti itu. Nah, jadi tapi kalau teman-teman mau pakai kamera, terus punya waktu untuk mengedit, mengedit dan menjadikan itu sebagai video anti korupsi yang berdurasi 15 menit boleh, tapi sepertinya akan memakan waktu yang lebih lama ya, butuh effort yang lebih besar. Jadi mungkin saran saya teman-teman pakai Zoom sendiri aja, kemudian direkam sendiri ya, karena kalau sendiri kan bisa ngerekam ya juga ya, seperti itu. Jadi pakai Zoom sendiri, sehingga nanti teman-teman bisa memperlihatkan juga ketika share screen ya.
materinya ya, jadi seperti itu. Materi yang disampaikan berdasarkan tujuan edukasi anti korupsi. Saya membaginya dalam empat tujuan. Teman-teman silakan pilih salah satu tujuannya ya. Nah, nanti dari tujuan itu nanti akan ada beberapa poin-poin yang akan teman-teman bahas seperti itu. Materinya boleh diambil dari pembelajaran yang materi saya. Teman-teman boleh ngambil dari materi luar, terserah, boleh, silakan ya. Kemudian upload di sosial media atau YouTube-nya teman-teman ya. Kalau bisa sih YouTube ya, tapi kalau memang mau di IGTV boleh. Atau di Facebook boleh, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman punya linknya nanti, biar bisa diperiksa ya. Kemudian terus yang satu lagi, buat link evaluasi di Google Form ya. Buat link evaluasi di Google Form untuk mengevaluasi video teman-teman nanti yang berisi tentang evaluasi pemahaman materi dan evaluasi kualitas pelaksanaan edukasi anti korupsi yang teman-teman buat. Jadi berarti teman-teman akan buat satu video, kemudian satu link evaluasi ya. Link evaluasi ini buat siapa? Buat yang nonton ya, seperti itu. Misal ya, nanti kalian. Nah, terus kemudian share link video edukasi anti korupsi dan link evaluasi Google Form ke teman-teman. Misal ke dalam grup ya. Teman-teman silakan buat grup atau misalnya share video sama linknya ke grupnya teman-teman. Silakan dong tonton video saya gitu. Kemudian ini link evaluasinya silakan diisi ya. Silakan diisi secara objektif. Nah, itu isinya link formulir evaluasi itu tentang itu ya teman-teman ya. Berisi pemahaman materi, mungkin bisa saja 1-2 pertanyaan untuk mengetes apakah memang yang nonton ini paham dengan materi yang teman-teman sampaikan dan kualitas videonya ya, bagaimana cara saya menyampaikan ya, bagaimana saya memaparkan materinya, bagus tidak, gitu bisa pakai skala ya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Itu terserah teman-teman buatnya seperti apa. Nggak usah banyak-banyak, mungkin 6 pertanyaan evaluasi boleh ya, 2 pertanyaan untuk pemahaman, 4 pertanyaan untuk kualitas video anti korupsinya teman-teman. Ada yang bertanya sampai sini teman-teman, nomor poin 1? Saya izin bertanya Pak. Ya, silakan Mbak Aprilia. Ini beneran harus selesai hari ini ya Pak? Rabu. Rabu nanti Mbak. Saya akan kasih waktu sampai hari Rabu nanti. Berarti kita ngejakan waktu ujian juga ya Pak? Iya Pak, soalnya hari Senin sama Selasa kita ujian Pak. Makanya kalau bisa sih teman-teman kerjanya hari ini, atau kalau nggak sempat besok, atau kalau nggak sempat ya Senin, Selasa, Rabu. Jadi makanya kenapa saya tidak suruh kumpulkan teman-teman sore ini, atau mau saya batasi sore ini? Kalau terserah sih teman-teman gimana. Ya maksudnya kenapa saya Rabu, teman-teman bisa lebih lebih fleksibel ngerjainnya gitu ya. Boleh juga besok diselesaikan gitu. Sebenarnya kalau teman-teman bikin ini nanti sore sebenarnya bisa jadi. Nanti malam pun sebenarnya bisa jadi sebenarnya. Cuman ini ya, jadi tinggal buat silakan presentasi ya, maksudnya presentasi kayak presentasi seperti biasa ya, presentasi materi, habis itu sudah gitu. Nah, alurnya dibuka dulu ya, dibuka boleh dengan kreatif, boleh dengan seperti semangat pagi kayak saya tadi ya, atau bisa dibuka dengan pantun, kemudian sampaikan tujuannya teman-teman mau ngapain di video itu, kemudian paparkan materinya secara singkat, tutup dengan mengajak bersama-sama cegah lawan korupsi. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Mbak Aprilia gimana? Ada tanggapan? Kalau misalnya mau minta tambahan waktu gitu gimana Pak? Kan kita hari Senin sama Selasa itu kan masih ujian. Yeah. Inginnya tuh fokus buat belajar ujian gitu. Nah, sedangkan hari Rabu sampai Minggu itu kita sudah masih ada jeda gitu Pak. Mungkin bisa ditambahin sampai hari Kamis atau gimana gitu Pak. Jadi ujiannya sampai kapan ya Mbak ya? Senin, Selasa, Minggu depan ini, terus dilanjut lagi Senin, Minggu depannya lagi Pak. Oh gitu. Sorry, saya belum buka emailnya teman-teman dari STAN ya. Boleh. Sesuai bagaimana teman-teman, saya kembalikan deh, ini kan partisipatif demokratif ya, jadi maunya ditambahkan sampai kapan? Sampai Sabtu depan? Ya, apa sih Pak? Itu ya, sampai Sabtu depan aja ya teman-teman ya. Saya coba edit dulu ya. Kalau misalnya waktu habis periode ujian berakhir Pak, tapi 2 minggu depan sih Pak. Gimana maksudnya? Kan 2 minggu ke depan kan kita ujian. Kalau misalnya
Kalau boleh minta pengunduran tugasnya sampai periode UAS-nya berakhir, bagaimana Pak? Jadi Sabtu. Periode UAS, oh berarti Sabtu minggu depannya lagi gitu ya? Iya Pak. Tanggal berapa itu mau? Sampai tanggal 21 sih Pak. Apa gimana Pak? 21 Agustus. Tes, sepertinya saya terlempar. 21 Agustus ya Mas Reza ya? Itu hari Sabtu minggu depan Pak. Minggu Ya, depannya. ya. 21 Agustus berarti ya? Udah benar belum? Ini ya, jadi oke, baik. Sebelum kita bahas itu, oke, nggak apa-apa, boleh 2 minggu, 2 pekan lusa ya berarti ya. Pekan lusa ya berarti ya. Jadi, nah kemudian teman-teman silakan buat laporan singkat terkait pelaksanaan edukasi anti korupsi yang telah Anda lakukan ya. Jadi format biasa aja ya. Dengan nanti disimpannya pakai PDF ya. Nah, ini ya. Jadi mulai dari misalnya kata pengantar, waktu pelaksanaannya, kemudian ceritakan kelemahan dan kelebihannya, kemudian feedback-nya, kemudian penutup ya. Terus dilampirkan dokumentasi, link video sama laporan evaluasi penonton ya, seperti itu. Kumpulkan melalui PDF, buatkan PDF laporannya, nanti laporannya yang di japri ke saya, WhatsApp saya. Jelas sampai sini teman-teman? Sudah Pak. Oke ya. Makasih, Pak. Ada pertanyaan lagi? Mbak Aprilia ada tanggapan? Oke, aman? Aman, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi teman-teman terkait ini? Nah, untuk materinya, ini nah ini teman-teman ya. Jadi saya bagi pada 4 tujuan teman-teman. Silakan nanti teman-teman mau yang mana ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memilih tujuannya untuk membangun semangat melawan korupsi ya. Jadi kan kita memang melakukan edukasi anti korupsi ya. Jadi teman-teman kita nanti ini yang akan mendengar ini kita tujuannya apa nih ya? Membangun semangat melawan korupsi mereka kah, atau membuat mereka sadar bahaya dan dampak korupsi kah, atau sekedar meningkatkan pengetahuan anti korupsi mereka ya, atau hanya sekedar membangun sikap anti korupsi mereka. Tentu kan tujuannya kemudian ini materinya. Jadi kalau misalnya membangun semangat melawan korupsi itu poin-poin yang akan disampaikan itu nomor 1 sampai 4 ya. Contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi ya. Kita sudah pernah bahas itu ya, teman-teman ya. Kemudian tujuan akhir dari berbagai usaha ya. Apa sih tujuan akhir kita melawan korupsi ya?
Kemudian indikator keberhasilan, teman-teman bisa sampaikan IPK di situ ya, indeks persepsi korupsi di situ. Bagaimana kita mengukur keberhasilan korupsi. Kemudian teman-teman silakan pilih referensi atau role model atau daerah atau instansi yang anti korupsi. Mungkin apa? Teman-teman punya nggak referensi atau role model negara mana? Boleh negara, boleh daerah, atau boleh instansi yang anti korupsi. Mungkin di daerah teman-teman ada instansi yang sudah menegakkan anti korupsi, itu boleh dijadikan diceritakan. Ini loh sudah ada loh instansi-instansi yang sudah menegakkan anti korupsi misalnya. Misalnya Kemenkeu loh ini sudah anti korupsi loh dengan kebijakan-kebijakan yang seperti ini. Nah, kalau yang misalnya untuk tujuan yang kedua, sadar bahaya dan dampak korupsi, teman-teman bisa menceritakan ya dari awal dampak korupsi apa aja ya di berbagai bidang sektor ya. Kemudian perbandingan kerugian keuangan negara dengan hukuman finansial koruptor ya. Atau misalnya teman-teman bahas tentang biaya sosial korupsi itu apa gitu ya. Kemudian hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Terus kalau misalnya teman-teman mau menjelaskan tentang meningkatkan pengetahuan, ya, yang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan anti korupsi, yang dibahas agak banyak tapi sedikit sini. Apa itu korupsi, kemudian faktor-faktor, atau pilih satu, nggak usah terlalu banyak ya, pilih satu teorianya aja ya. Teori yang teman-teman paling kuasai, mungkin fraud triangle misalnya, atau CDMA, itu satu aja gitu ya, jelaskan. Kemudian dasar hukum pemberantasan korupsi kan kemarin kita udah bahas ya. Ada banyak. Jelaskan aja sekilas gitu. Tinggal menjelaskan, nggak perlu terlalu di ini aja. Kan waktunya 15 menit, agak singkat ya. Kemudian 30 delik ya. Pengelompokan tipikor ya, itu yang 7 itu ya. Harusnya kan 30 tapi bisa disingkat jadi 7 ya. Kemudian jelaskan perbedaan gratifikasi, uang pelicin dan pemerasan dan suap. Terus kemudian strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Yang three prong approach itu ya. Jadi bagaimana penindakan, kemudian apa namanya? Yang tadi itu ya, perbaikan sistem sama edukasi. Kalau misalnya teman-teman hanya mau milih untuk menjelaskan tentang sikap anti korupsi, teman-teman tinggal jelaskan apa itu integritas, apa itu nilai-nilai anti korupsi yang 9 itu ya, yang berjumpa di kertas, dan sedikit tentang benturan kepentingan yang merupakan dari ujian dari integritas itu sendiri, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Jadi teman-teman pilihnya berdasarkan tujuan ya, bukan dari nggak campur-campur ya. Teman-teman mau menjelaskan poin 1, poin 5, poin 9, poin 15, nggak seperti itu ya. Jadi pilih salah satu tujuannya apa. Tujuannya adalah untuk membangun semangat melawan korupsi para viewers sekalian gitu ya. Teman-teman jelaskan poin 1 sampai poin 4. Kalau mau tujuan sadar bahaya dan dampak korupsi, jelaskan tentang poin 5 sama poin 8. Kemudian untuk meningkatkan pengetahuan korupsi, ya dari poin 9 sampai 14 aja. Jadi jangan dicampur-campur ya. Sudah saya kelompokkan ya. Kemudian integritas atau nilai anti korupsi itu tentang membangun sikap anti korupsi. Oke, saya teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak? Jadi kesepakatan kita paling lambat hari Sabtu pekan lusa ya, bukan pekan depan, pekan lusa. Oke. Tidak ada kuis, tidak ada esai, cukup saya pikir. Ada lagi teman-teman? Setelah ini berarti teman-teman fokus untuk UAS ya. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, boleh thumbs up-nya. Pak, izin tanya, Pak. Yes, Mas Farid. Itu kan tadi kan kita bikin laporan juga ya, Pak? Iya. Nah, itu laporannya itu sama hari itu juga atau gimana, Pak? Kan soalnya kan kita perlu bikin form juga itu, Pak. Iya, jadi laporan itu sebenarnya laporan kegiatannya teman-teman. Kan di situ walaupun teman-teman buat laporan di hari yang berbeda kan teman-teman melaporkan kapan misalnya kapan video itu diupload ya. Kemudian diuploadnya kapan, kemudian responnya seperti apa. Kemudian untuk pelaporan sendiri saya tidak mensyaratkan harus bagaimana. Yang jelas teman-teman buat laporan sederhana tentang
pelaksanaan edukasi video edukasinya. Jadi mungkin teman-teman bisa cerita ya, mulai dari di-uploadnya kapan, kemudian dari tanggal tersebut sampai tanggal hari ini itu apa namanya, viewersnya sudah berapa, yang respon berapa, terus yang isi. Kemudian teman-teman ceritakan juga bagaimana respon evaluasi di Google Form-nya ya, berapa persen yang memang sudah puas dengan presentasi teman-teman. Itu kan juga salah satu bentuk laporan ya. Jadi saya membebaskan formatnya ya, seperti itu. Yang jelas tadi contohnya seperti contoh tadi itu, misalnya ada kata pengantar ya, kemudian misalnya diawali dengan kata pengantar, kemudian menjelaskan tentang waktunya. Di sini mungkin Mas Farid ya, jadi waktunya kapan gitu ya, waktu diupload ke sosial media per tanggal segini gitu ya, seperti itu. Kemudian bisa juga pada saat buat laporan menjelaskan kelemahan dan kelebihannya setelah diupload itu seperti apa gitu. Kemudian jumlah viewersnya, kemudian ditutup. Nah, lampiran-lampirannya bisa berupa dokumentasi, mungkin hasil screenshot-nya teman-teman ya. Kemudian link video wajib ya, karena saya perlu periksa juga teman-teman. Jadi link videonya disertakan saja di situ. Jadi nggak perlu ngirimin video ke saya, link videonya aja ya di situ. Kemudian laporan evaluasi, mungkin teman-teman mau melampirkan hasil screenshot data dari hasil feedback dari isi dari evaluasinya seperti itu. Itu silakan dilampirkan di situ boleh. Terima kasih Mas Farid. Sudah jelas Mas? Sudah Pak. Oke, baik, siap. Ada lagi teman-teman? Kalau sudah jelas, thumbs up-nya boleh. Sekali lagi. Oke, baik, teman-teman. Dan ini adalah pertemuan terakhir kita ya, teman-teman ya. Tidak banyak yang bisa saya katakan. Saya meminta terima kasih banyak. Saya senang sekali. Sudah berapa belas kali pertemuan kita ya? 15 kali ya. Saking senangnya Mbak Anissa itu pakai toga ya. Semoga bisa lulus ya Mbak ya, semuanya teman-teman ya. Teman-teman terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di persimpangan jalan selanjutnya. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk berinteraksi, berdinamika bersama teman-teman. Nah gitu aja. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, saya memberi garansi selamanya ya, teman-teman boleh menyapa saya kapanpun, boleh menyapa saya, kemudian diskusi-diskusi terkait hal-hal lain bersama saya selama saya bisa membalas, selama saya bisa membantu, saya akan respon ya teman-teman ya. Terima kasih sudah sudah memberikan saya pengalaman seperti itu. Harusnya saya berterima kasih banyak. Oke, baik. Mungkin secukupkan ya waktu kita. Mungkin teman-teman silakan silahkan gunakan waktunya dengan baik. Tetap sehat, teman-teman. Tetap sehat, tetap bahagia ya. Pokoknya biar imunnya semakin kuat seperti itu. Oke, kalau memang tidak ada, kita akhiri dengan seperti biasa. Ya. Mari kita tutup mulai ini dengan doa bersama, agar apa yang kita dapatkan selama ini itu betul-betul bermanfaat ya dan berdampak buat diri kita, buat orang-orang di sekitar kita dan lingkungan kita. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Terima kasih teman-teman. Tetaplah untuk ya, maksudnya perkuliahan ini semoga bisa menjadi tameng ya buat teman-teman nanti pada saat nanti teman-teman lulus dan menjadi ASN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Kayaknya harus semangat gitu ya, biar biar gimana gitu ya. Kan pertemuan terakhir gitu kan ya. Baik. Terima kasih. Semangat pagi. Pagi. Pagi.
Pak. Mas Reza, oke, siap? Izin mau ambil foto bersama, Pak. Oh iya, tolong saya nanti dibagikan juga ya. Teman-teman silakan buka kameranya. Yang bisa ya, teman-teman silakan. Kalau yang belum bisa, nggak apa-apa. Seperti teman-teman, salam perjuangan, biar lebih ini ya. Nah, seperti itu. Boleh. Hitungan ketiga ya. Bentar. Yang ambil foto ya, screenshot siapa? Siapa yo? Gaya kita udah habis nih. Hitungan ketiga. Ya. 1, 2, 3. Halaman kedua nggak ada ya? Udah cukup. Oh ya, halaman kedua belum. Namun, waduh, nanti nggak ambil lagi ya. Yuk. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Wah, keren anunya. Saya baru dapat itu anunya, baru lihat ininya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih sama-sama ya. Ya begitu ya. Terima kasih ya ucapan ya, bukan pemberian, bukan apa-apa. Biasakan teman-teman. Salut dan respect. Terima kasih. Silakan meninggalkan ruangan. Mas Reza, kalau ada foto yang beberapa foto capturean boleh dikirimkan ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Selamat Pak. beraktivitas. Pak.